Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Oke, perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya mahasiswa baru dari Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau yang biasa disingkat dengan PTIQ Jakarta. Saya mengambil Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ulumul Quran, yaitu pada bab Makkiyah dan Madaniyah. Oke, apa pengertian Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah secara bahasa adalah sesuatu yang dihubungkan dengan kota Mekah, yaitu ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah yaitu berhubungan dengan kota Madinah, yaitu ayat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, yaitu hijrah ke Madinah. Oke, secara istilah muncul 3 pendapat mengenai istilah Makkiyah dan Madaniyah. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama ditinjau dari segi tempat, yang kedua ditinjau dari segi khitab yang ditunjuk, yang ketiga ditinjau dari segi hijrah Nabi. Oke, memasuki poin pertama, yaitu ditinjau dari segi tempat. Pendapat pertama memandang Makkiyah dan Madaniyah dari segi tempat, yakni wahyu yang turun di Mekah disebut sebagai Makkiyah dan yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Adapun wahyu atau ayat yang turun di dalam daerah Mekah, misalnya Mina, Arafah dan Hudaybiyah, masuk dalam kategori Makkiyah. Sedangkan daerah Madinah seperti Uhud dan Badar masuk dalam kategori Madaniyah. Pendapat pertama ini memiliki kelemahan karena ada wahyu yang turun bukan di Mekah dan di Madinah. Apabila makna Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari segi tempat, maka ayat yang bukan turun di Mekah dan Madinah tidak dapat dimasukkan Makkiyah dan Madaniyah. Salah satu contoh ayat yang turun selain di Mekah dan Madinah ialah surah At-Taubah ayat 45, yaitu yang turun saat perjalanan pulang dari perang di Tabuk. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah sahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Oke, memasuki poin yang kedua, yaitu ditinjau dari segi khitab, yaitu ditinjau dari segi yang ditunjuk. Pendapat kedua mengatakan Makkiyah merupakan wahyu yang ditujukan untuk penduduk Mekah dan Madaniyah merupakan wahyu yang ditujukan untuk masyarakat Madinah. Atas dasar itu, apabila di dalam Al-Quran ditemukan kata wahai manusia atau wahai anak Adam, maka termasuk Makkiyah. Sedangkan apabila terdapat kata wahai orang-orang beriman, maka dikategorikan sebagai Madaniyah. Pendapat kedua ini juga dinilai lemah karena terdapat ayat-ayat Makkiyah yang justru diawali dengan wahai orang-orang beriman. Begitupun sebaliknya. Misalnya surah An-Nisa yang tergolong Madaniyah diawali dengan wahai manusia, sebagaimana yang tertera dalam ayat pertama, yaitu ya nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Oke, memasuki poin yang ketiga, yaitu ditinjau dari segi hijrah. Pendapat ketiga dan yang paling kuat mengatakan bahwa wahyu yang turun sebelum hijrah Nabi disebut sebagai Makkiyah, sedangkan yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah, meskipun tempatnya berbalik atau tidak di Mekah maupun Madinah. Oke, pendapat ketiga ini dianggap paling kuat karena semua ayat dapat dikategorikan dalam Makki ataupun Madani, entah itu khitab yang ditunjuk kepada orang Mekah atau Madinah dan tempatnya Mekah atau Madinah semisalnya. Oke, pada bab kali ini kita akan membahas ciri khas dan perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Apa saja perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Ciri-ciri khasnya.
Untuk mengetahui perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah, perlu diketahui ciri-ciri kedua jenis surah tersebut. Secara umum, surah Makkiyah terdiri dari ayat-ayat yang pendek. Jadi surah Makkiyah itu terdiri dari ayat-ayat yang pendek serta menjelaskan tentang akidah dan keimanan. Sementara itu, surah Madaniyah membahas tentang muamalah dan perkara sosial kemasyarakatan. Ciri khas Makkiyah. Ciri-ciri surah Makkiyah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surah Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surah Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah, maka dia adalah surah Makkiyah. Yang keempat, setiap surah di dalamnya dinyatakan lafal kalla adalah surah Makkiyah. Lafal itu dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Yang kelima, setiap surah yang didahului dengan panggilan Ya ayuhan nas, wahai manusia, atau Ya bani Adam, wahai bani Adam adalah termasuk surah Makkiyah. Yang ketujuh, setiap surah yang diawali dengan Fawatihas Suwar seperti Alif Lam Mim, Tosim Mim termasuk surah Makkiyah. Dan yang terakhir adalah setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu kecuali kisah Adam dan Iblis disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah Makkiyah. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri khas Madaniyah. Berikut ini ciri-ciri surah Madaniyah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Yang kedua adalah surah Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah sosial kemasyarakatan dan hukum. Yang ketiga adalah lazimnya didahului dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu. Berarti ketika ada di dalam Al-Quran, ketika kita membaca Ya ayyuhallazina amanu, itu wahai orang-orang beriman, maka itu termasuk di dalam surah Madaniyah. Kecuali pada 7 tempat. Kecuali pada 7 tempat, itu pada 7 ayat atau pada surah. Antara lain yaitu surah Al-Baqarah ayat 21, surah An-Nisa ayat 1, surah Al-Hujurat ayat 13, surah Al-Baqarah ayat 168, surah An-Nisa ayat 133, surah Al-Hajj ayat 1. Pada ayat tersebut digunakan panggilan dan Ya ayuhan nas, wahai manusia. Oke, poin yang terakhir adalah faedah ketika kita mengetahui apa perbedaan dari Makkiyah dan Madaniyah. Ada 3 faedah ketika kita bisa mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Faedah pertama adalah untuk membedakan ayat yang menasikh dan ayat yang dinaskan. Mana ayat yang hukumnya menghilangkan hukum dalam ayat lain, dan mana ayat yang hukumnya dihilangkan dengan ayat lain. Dengan kata lain, informasi itu penting ketika dijumpai 2 atau beberapa ayat Al-Quran dalam satu tema. Sementara hukum dalam salah satu atau beberapa ayat tersebut berbeda dengan hukumnya yang ada di ayat lainnya. Lalu diketahui mana ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan mana ayat yang termasuk kategori Madaniyah. Sebab ulama ahli ilmu Al-Quran mempunyai prinsip hukum bahwa ayat-ayat Madaniyah menaskan ayat-ayat Makkiyah karena memandang ayat Madaniyah turun lebih akhir daripada ayat Makkiyah. Dalam konteks ini, pakar tafsir Al-Quran asal kota Baghdad, Al-Imam Al-Mukri, dalam karyanya An-Nasikh wal Mansukh fil Quran menjelaskan, wa nuzulul mansukh bi Makkah kasir, wa nuzulun nasikh bil Madinah kasir. Yang artinya, turunnya ayat yang dimansukh di kota Mekah banyak, dan turunnya ayat yang memansukh di kota Madinah juga banyak. Yang kedua, faedah kedua adalah untuk mengetahui secara global tarikh atau tasyri' dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya yang syarat hikmah. Dari sinilah kemudian akan muncul semangat keislaman dan keimanan yang kuat karena begitu bijaknya syariat Islam dalam mendidik masyarakat, bangsa, dan individu-individunya. Pemahaman atas perbedaan kategori antara ayat Makkiyah dan Madaniyah akan menjadarkan bahwa syariat Islam mengandung berbagai hikmah syariat Islam yang begitu sangat agung. Oke, poin yang ketiga atau faedah yang ketiga adalah
untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas dan orisinalitas Al-Quran yang kita terima dan selalu kita baca hari ini, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan redaksional maupun hukum-hukumnya. Hal itu ditunjukkan dengan begitu perhatiannya umat Islam sepanjang sejarahnya. Terbukti sejak dulu hingga sekarang umat Islam selalu mengkaji Al-Quran dan berbagai aspek. Kajian itu mencakup mana ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dan ayat yang turun setelahnya, mana ayat Al-Quran yang turun di kota domisili Rasulullah dan mana yang turun dalam perjalanannya, mana ayat yang turun di siang hari dan mana ayat yang turun di malam hari, mana ayat yang turun di musim panas dan mana ayat yang turun di musim dingin, mana ayat yang turun di bumi dan mana ayat yang turun di langit, serta hal-hal lainnya. Bila demikian komprehensifnya kajian Al-Quran dan dilakukan oleh umat Islam sepanjang sejarah, maka akal sehat sangat tidak menerima akan adanya orang yang mampu mengubah-ubah dan mempermainkannya. Sebab umat Islam, ulama, selalu menjaga dan mengkajinya dari berbagai aspek secara komprehensif. Sunnatullah, penjagaan umat Islam terhadap Al-Quran seperti itu sudah sesuai dengan sunnatullah lainnya yang terekam jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Oke, cukup sekian penjelasan materi saya yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Mudah-mudahan penjelasan tersebut dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya ketika ada kata yang kurang tepat atau kata yang keliru, maka saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.